kita mau nyanyikan lagu Tuhanlah Sumber Kekuatan dan Mazmurku. Mendengarkan firman Tuhan, kita mau sharing-sharing juga, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita ambil waktu saat itu sebentar. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami alami, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh Engkau ingatkan, kami masih boleh menerima pengajaran-pengajaran Tuhan. Hati kami masih mau dibentuk Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin sadar, kami boleh semakin mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau-lah Allah satu-satunya di hidup kami, Allah yang berkuasa atas segala bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita naikkan pujian penyembahan kita. Kami mau alami Kau lebih lagi.
akan kedahsyatan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai
Jenny masih di mute. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Engkau Allah kami. Allah di hidup kami, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami. Kebenaran-Mu Tuhan, itu yang terus kami cari. Dan biarlah Tuhan, pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama, boleh duduk di kaki-Mu, boleh lagi mendapat pengertian yang baru, Tuhan, yang singkapkan terus Tuhan, kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, tajam telinga kami, pengertian kami, Tuhan. Setiap firman yang boleh kami terima ini, Tuhan yang sempurnakan setiap kami juga boleh mengalami kebenaran firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu sharing kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin. Suaraku jelas? Yes. Oke, gimana kabarnya? Sekali lagi aku mau nyapa-nyapa. Halo Tasya, halo Alvin, Pak Andi, Adrian, Fani, sama Ara. Selamat bergabung ya. Hari ini kita nggak lama-lama. Yang penting jelep aja ya firmannya. Kita juga boleh sharing-sharing ya, gitu kan. Kayaknya lebih indah gitu kalau firman Tuhan yang kita dapat terus kita sharingin, karena aku percaya gitu Roh Kudus kasih pengertian ke satu orang, nanti yang ke satu orang lagi gitu, bisa saling memberkati gitu kan. Oke, firman ini sharing hari ini aku dapat idenya dari perjalanan sama dari sebuah lagu gitu, karena berconnecting gitu kan. Pokoknya nanti kalau suara aku nggak jelas bilang aja ya gitu, takutnya internetnya nggak stable. Jadi waktu di suatu jalan gitu kan, pulang kerja, lewatin di daerah Jakarta Pusat di situ, nggak usah sebut daerahnya lah ya, nggak enak gitu kan. Nah aku melihat rumah-rumah yang dari kayu orang yang sederhana bikin di pinggiran kali gitu kan. Terus aku ngeliatin fondasinya, aku liatin, ya ampun mereka bikin ditopang-topang kayu gitu kan. Aku mikir, aduh gimana kalau suatu saat jadi ya mintanya sih jangan gitu kan ya, gempa bumi yang cukup berat gitu skala liternya kan gitu kan. Nah, mereka cuma kayak ditopang kayu-kayu terus di pinggir, jadi untuk bisa ngelewat ke seberang kalinya itu sebenarnya itu memang nggak layak huni sih guys. Maksudnya karena di pinggir kali juga kotor, maksudnya kesehatan mereka ya, maksudnya yang aku pikirkan gitu kan. Mereka cuma bikin jembatan-jembatan sendiri gitu kan, kayak belum tentu kalau dilewatin terus-menerus dengan beban, dengan motor gitu kan, dilewatin dari kayu gitu kan, kalau suatu saat patah atau gimana mereka bisa jatuh, keselamatan mereka gitu kan. Jadi itu tuh aku dapat di situ tentang apa ini ya waktu aku doa supaya sharing sore hari ini gitu. Itu kan tentang kayu yang menopang. Oke, udah itu. Terus malamnya aku saat teduh malam gitu, salah satu lagu yang aku dengerin juga dia menopang gitu. Oke, kayaknya aku klik nih dapet. Oke, udah. Kalau gitu sharing hari ini aja, hidup yang ditopang oleh Yesus, atau boleh kalian bikin judul sendiri gitu kan, kayak Yesus penopangku atau gimana boleh gitu. Intinya pokoknya kalimat utamanya tentang penopang gitu kan. Nah, aku mau nanya dong sama teman-teman, sama Alvin, sama Tasya, sama Tinka dulu deh nih. Boleh open mic ya satu-satu nih. Benda apa sih yang biasanya butuh ditopang gitu? Benda di sekitar kita, dalam rumah, dalam kamar mungkin. Yang butuh ditopang, ayo. Dari Alvin dulu deh. HP, Ci. Ditopang apa? Kalau kita misalkan lagi kalau mau bisa pakai tangan gitu kan, kita kadang kayak gini. Kadang juga kita ada satu alatnya yang buat ini. Oh, alat yang penopang itu ya. Yeah. Sekarang ya kan belajar juga jadi bisa berdiri. Iya. Kalian mau dong diketik benda apa, sama Ineke sama Ara juga boleh diketik gitu ya. Atau mau open mic ntar juga boleh. Jembatan, Adrian. Oke, bener. Gitu kan. Untuk daerah-daerah yang khusus gitu kan. Oke. Dari Tasya nih. Ini Ci, jemuran.
Kalau Tali jemuran. jemurannya yang kayak gimana modelnya? Cuman kan ada jemuran yang apa kayak dari bahannya apa sih yang pokoknya yang Tali. bukan tali sih, yang dari bukan besi tapi Plastik. bukan plastik. Ya udah. Ya udah. Kalau misalkan isinya nggak terlalu banyak, terus tiba-tiba ada angin kencang, kadang kan gampang rubuh tuh. Ya itu kayak betul ditopang. Aku dapet sih. Maksudnya aku ngerti di rumahku kayaknya juga ada benda itu. Oh, Pandi apa sih Pandi yang ditopang? Webcam. Webcam ditopang sama itunya ya. Apinya Tripodnya. ya. Iya. Tripodnya. Oke, terima kasih semuanya. Benar, benda-benda itu sebenarnya banyak banget gitu. Makanya aku dapet ilham. Kayak lukisan yang di dinding, jam yang di dinding, paku itu sih yang paling gampang aku temuin gitu kan di sekitar kamar aku gitu kan. Terus meja ada pakai kakinya ya kan. Kalau nggak meja, kursi ditopang kaki gitu kayak oke gitu kan, kayak aku senang aja, maksudnya benda-benda itu juga Tuhan kasih. Mungkin Tuhan ciptakan benda-benda supaya aku juga bisa belajar, kita bisa belajar gitu kan. Nah, tapi yang lukisan yang di dinding ini nih, kita boleh buka yuk dari Yesaya 22 ayat 23. Mungkin Vinka boleh bacakan buat kita semua. Gitu. Yesaya 22 ayat 23, Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Ya, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok. Terus aku langsung ingetnya jadi itu deh lukisan di dinding yang nemplok di dinding gitu kan. Gitu kan. Nah, jadinya kita mulai masuk firman Tuhan gitu kan. Aku akan memberi dia kedudukan teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat gitu kan. Terus ngomongin tentang kursi gitu kan, kayak oke, berarti gantungan itu perlu dihook, perlu digantung gitu kan oleh sesuatu. Nah, aku juga mulai masuk lagi ke pengertian di awal gitu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu aku ngerasa semua hidup kita, semua yang terjadi di dunia ini ditopang oleh Tuhan gitu. Tanpa topangan Tuhan, mungkin kehidupan nggak akan bisa jalan sampai saat ini gitu kan. Kayak jadinya segala sesuatu ada ditopang oleh firman-Nya. Jika kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka firman itu akan menopang kehidupan kita. Gitu. Apa arti kata menopang sih, gitu kan, teman-teman? Alvin, arti kata menopang itu apa sih? Boleh lihat kamus kok sekarang, atau boleh lihat Google. Menopang itu apa sih? Atau pakai kamus bahasa besar Alvin Carmichael. Kalau dari saya menahan, bentar ya. Mau nyari juga boleh, nggak apa-apa. Kalau dari KBBI ini menyangga dari bawah, menahan dari bawah. Betul. Jadi arti kata menopang yaitu menyangga, menahan dari bawah, dan membantu agar dapat menyokong. Gitu kan. Keren ya arti penopang gitu. Terus coba deh teman-teman udah mulai kecap, mulai rasakan penopang, Tuhan penopang gitu kan. Gitu. Nah, kita mau buka lagi dari Ibrani 1 ayat 3 gitu kan. Pokoknya kita banyak buka-buka hari ini, aku banyak suruh mungkin ke Ara boleh di Ibrani 1 ayat 3. Boleh bantu? Boleh ya, Kak Ara. Ibrani 1 ayat 3. Kak Ara ada? Kalau nggak Ada, Tasya bentar boleh. lagi cari Ada. ayatnya. Oh, sip. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di situ sih aku mau yang aku highlight, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang. Di situ sekali lagi aku cari menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Hal ini mengingatkan aku jadinya tentang penciptaan gitu kan. Kayak
dengan iman kita mengerti bahwa alam diciptakan, terus Tuhan berfirman jadilah terang gitu kan, kayak semua ditopang oleh firman-Nya. Berarti bukankah berarti firman-nya luar biasa buat kita yang menjadi penopang gitu kan. Nanti kita baru masuk sharing ya. Terus nah, kalau mau ngomongin juga tentang berlayar gitu kan. Aku pernah gitu kan berlayar snorkeling waktu di Lombok gitu kan. Kapal laut kecil dari kayu, kapal nelayan, cuma udah dimodif dipakein atap gitu supaya bisa duduk-duduk di atas gitu kan. Aku snorkeling sama grup-grup tour gitu kan, gabungan gitu kan. Nah, ketika kita udah sampai di spot untuk snorkeling, dulu katanya kan kami mau buang jangkar. Nah, jangkarnya gede, aku ngeliat gitu kan, besar. Terus aku, pas udah kita boleh turun, nah aku penasaran, aku ngeliat tuh kok ditancepin di batu karang yang gede gitu, batu karang yang gede itu gitu kan, terus mencengkram gitu kan karang itu, terus jadi kapalnya itu nggak kemana-mana, nggak lari ninggalin kita gitu yang snorkeling di sekitaran perahu itu gitu, supaya nanti kita balik gampang tinggal langsung naik gitu kan. Nah, aku juga jadi ingat tentang penopang, yaitu jangkar yang berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang dan ombak yang membuat sebuah perahu tidak terombang-ambing, terbawa arus ombak, bukan karena kapal itu kuat sebenarnya guys, gitu. Bukan karena kapal itu yang kuat maka dia bisa bertahan. Air lautnya cukup lumayan kok gitu kan, ada wavy-nya gitu. Tapi seberapa kuat kapal tersebut terikat dengan jangkar yang begitu kuat yang menahan ke dasar laut yang ada karangnya itu, yang aku ngeliat ditancekin gitu, aku ngeliat di pas snorkeling gitu kan. Jadi wow, aku mikir keren banget, berarti sebenarnya bukan kapalnya gitu, ibaratnya itu seperti bukan kitanya gitu, tapi jangkar itu yang menahan. Jadi seperti penopang itu yang sebenarnya lebih besar kuasanya, powernya, dan memberikan kepada kita gitu, sehingga kita jadinya ditopang gitu, nggak terombang-ambing gitu guys. Gitu. Filosofi tentang kapal laut. Gitu kan. Nah, kalau dalam tubuh jasmani kita disokong apa sih teman-teman? Kita butuh apa sih? Asupan apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita, guys? Ayo, ada yang mau jawab? Silakan. Elemen penting dalam tubuh penyokong kita yang membuat kita tetap eksis dan hidup sampai sekarang. Apa? Karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat. Ya, berarti makanan ya. Benar. Terus, apalagi Tasya? Adrian boleh ketik loh, yang lain boleh ketik. Protein. Dijawab semuanya. Ngomongin protein, aku jadi inget murid aku. Udah mulai puber dia kayaknya. Miss, beliin aku susu protein dong, supaya otot aku kuat. Mau ngapain kamu? Gitu kan. Oke, berarti itu kayak makanan, susu gitu ya intinya gitu kan ya. Benar. Jadi kalau tubuh jasmani kita itu disokong oleh makanan, air, kalian jangan lupa air. Puasa makanan tapi masuk air masih hidup gitu kan. Makanan, air sama udara, ya nggak sih guys? Ya. Nah, semua itu Tuhan sediakan kan untuk menopang. Nah, benar kan maksudnya yang firman yang aku sampaikan, kayak sebenarnya kalian nggak sadar dunia ini pun ditopang, bukan berarti Tuhan nopang dalam arti beginiin. Itu ya, ada kok lukisan di gambar gitu kayak seolah-olah Tuhan menopang bumi gitu kan di bahunya gitu. Tapi di sini aku mau ngomongin menopang yang lain gitu kan. Kayak di firman dibilang batas air laut gitu. Dia nggak akan bisa pergi kemana-mana. Firman Tuhan yang perintahkan, berarti kayak gila, firman Tuhan itu benar-benar menopang, powerful gitu guys, gitu kan. Dia menopang rotasi. Mungkin Tuhan yang bukannya mungkin ya, memang Tuhan sudah katakan kamu akan berotasi segini gitu kan. Jadilah malam, nanti jam berapa harus ada matahari terbit dari barat timur gitu kan. Oke, keren gitu kan, kayak semua ditopang gitu. Nah, aku sekarang mau masuk ke kehidupan rohani kita juga ditopang dan disokong oleh makanan juga, bener guys? Ya, kalau rohani kita kayak tubuh kita aja gitu, kayak tadi yang kalian udah bilang, makanan, karbohidrat, protein gitu kan.
Nah, tubuh kita, rohani kita juga perlu ditopang dan disokong setiap harinya gitu kan, oleh makanan yang tidak binasa, yaitu firman-Nya gitu kan. Dia yang firman-Nya dapat memberikan kita juga, jangan lupa, air kehidupan. Berarti udah masuk semua. Tuhan mengatakan dirinya adalah air, siapa yang haus datanglah kepadaku, makanlah tubuhku dan minumlah darahku gitu kan. Itu semuanya si lambang gitu kan, bukannya kamu makannya dagingnya Tuhan atau gimana gitu, tapi makanlah dagingku, tubuhku. Dagingnya itu adalah apa guys? Itu firman-Nya gitu kan. Firman-Nya memberikan kita hidup gitu, yang menyokong kita. Dan air hidup itu apa? Aku nggak mau haus lagi gitu kan, yang si wanita di sumur itu gitu kan, berikan air supaya aku nggak haus lagi gitu. Kalau kalian haus, siapa yang menyokong kalian? Yaitu air gitu. Datanglah ke air hidup itu, dia menjadi penopang kita. Air hidup itu, sedangkan itu siapa? Nah, Tuhan, dengan firman-Nya yang menjadi makanan dan air kita, supaya kita nggak kering kan. Tuhan bilang gitu kan, kalian akan terus diairi gitu, kalian nggak akan kering sampai musimnya gitu kan. Kalian akan, karena apa? Karena ada air terus, seperti yang akar terus mencari ke sumber air itu gitu kan. Nah, jika direnungkan yang tadi, siapa yang menopang bumi, planet-planetnya gitu kan. Tadi kita udah bahas gitu. Di Ibrani 11 ayat 3 kalau teman-teman mau buka gitu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah gitu kan. Nah, kita lanjut. Terus boleh baca di 1 Korintus 3 ayat 11. Aku yang bacain deh ya. Teman-teman boleh buka di rumah 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia batu penjuru, dia juga jadi penjuru dalam hidup kita, menjadi dasar seperti ayat ini. Gak ada yang dapat meletakkan dasar lain. Berarti kayak dunia ini pun walaupun menawarkan gitu, hidup kita paling aman disokong apa sih? Kalau kita sudah punya duit yang banyak kah? Kalian merasa ditopang, kalian merasa penopang kalian aman gitu kan? Pelampung kalian aman, itu pelampung juga penopang ya. Ketika snorkeling pakai pelampung juga gitu kan, supaya aman gitu. Kalau amit-amit sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, nggak ada dasar lain di Alkitab ini udah jelas, nggak ada dasar lain. Apakah kalian merasa penyanggah kalian, penyokong kalian kan gitu kan? Kalau sudah memiliki mungkin karir yang paling top gitu, menjadi terkenal, berapa banyak yang like, berapa banyak yang subscribe kalian gitu kan, subscriber kalian gitu kan. Nah, jadi itu guys, jadi tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menopang kita, dia yang menopang hidup kita gitu. Jadi kata menopang bagi aku luar biasa ya. Jadi bukan main-main atau meremehkan lagi Tuhan sebagai penopang hidup kita gitu. Nah, kita bisa menjadi anak-anaknya juga, itu karena kita ditopang oleh Tuhan, kita bisa mengenal Dia, karena firman-Nya. Kita waktu itu udah pernah di-sharingin gitu, lupa sama Alvin atau siapa gitu. Kita kan punya privilege, yang waktu itu sharingin privilege gitu kan. Itu karena Tuhan menopang kita loh. Kayak kita ini bangsa Israel yang baru artinya gitu kan. Itu anak yang menjadi anak-anak Abraham juga, yang diberikan pengertian untuk bisa mengerti firman-Nya gitu. Jadi jangan sia-siakan firman yang seharusnya menjadi penopang dalam hidup kita gitu. Dengan karya keselamatan yang begitu besar, kita balik lagi dan indah ini, karena dia menopang keselamatan kita gitu kan. Berarti balik lagi ke penopang, berarti balik lagi ke Yesus itu sendiri gitu. Dia mau membuat dirinya diketahui, akulah penopang kamu yang sejati gitu kan. Mau ngomongin aspek apapun pasti akan ketemu, dia yang menopang gitu loh, ketemu gitu kan. Nah, dengan ini kita harus sadar Yesus sebagai penopang dan tidak main-main lagi gitu kan. Nah, kita sekarang mau ngomongin ke tongkat dulu nih. Ketika aku sharing-sharing ini jadi keinget juga tentang tongkat di Keluaran 4 ayat 2 gitu kan. Kalau kalian baca itu cerita tentang apa sih? Tentang tongkatnya Harun dan Musa gitu kan. Nah, pas ditanya apakah ini gitu di ayatnya itu, ini adalah tongkat gitu kan, dijawab gitu. Ketokan tongkatmu itu. Nah, di situ aku juga ngerasa gitu. Tongkat itu sangat baik buat orang tua ya nggak sih guys? Ya,
buat aku ingat oma aku waktu masih bisa jalan sebelum jatuh gitu kan, dia masih pakai tongkat kemana-mana, kita ajak ke restoran gitu kan. Terus untuk orang yang tidak bisa melihat, tongkat itu sangat menolong. Pagi-pagi aku juga setiap ngelewatin kalau mau ke gereja gitu hari Minggu, pasti ada bapak-bapak yang tidak bisa melihat jualan kerupuk pakai tongkat gitu kan. Tongkat gitu kan. Oke. Terus orang sakit yang habis jatuh atau habis kesleo gitu kan main bola, taruh yang tongkat yang 2 itu gitu kan. Itu disanggah juga oleh tongkat gitu kan, oleh penopang gitu kan. Nah, kata tongkat juga dapat ditemui di Perjanjian Lama ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir yang tadi aku bilang. Kalau kalian membaca di Keluaran 4 itu. Jadi tongkat juga merupakan tanda penyertaan Tuhan, guys, gitu kan. Jadi Tuhan menyokong itu, Tuhan tuh memberikan tongkat gitu. Ibaratnya secara rohani nggak kasat mata, ketika kita hidup disokong oleh Tuhan, kita tuh seolah seperti megang tongkat gitu. Mungkin bukan secara kasat mata gitu, kayak tanda penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, mujizat Tuhan gitu kan. Maka apa yang dapat dari perumpamaan tongkat ini, berbahagialah kita yang ditopang dan disokong dan bernaung di bawah Tuhan. Tuh guys. Jadi itu aja sharing hari ini. Jadi hiduplah, makanya Tuhan bilang akulah pokok anggur gitu. Ranting disokong, buah disokong oleh satu batang itu gitu. Jadi firman hari ini singkat dan sudah jelas gitu arahnya kemana. Oke, jangan main-main lagi kayak pohon di belakang nih. Burung-burung bisa bersarang disokong gitu. Ibaratnya aku pokok loh gitu. Aku yang menyokong kalian gitu kan. Di luar aku kalian nggak bisa hidup gitu. Jadi dengan jelas itu gitu kan. Jadi seberapapun masalah yang ada, seperti perahu tadi, kalau jangkarnya pun terikat kuat di batu itu, di karang itu tuh, sampai menembus gitu ke dalam gitu kan. Kalian, jadi bukan kita lagi yang kuat yang tadi aku bilang gitu. Balik lagi, jangkar itu yang kuat, Tuhan itu yang kuat. Dia akan memberikan kita ketika kita disokong oleh Tuhan, apapun masalah kita, kekuatan supernaturalnya dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu gitu kan. Ya, menjadi testimoni yang luar biasa di hidup kita. Itu firman hari ini. Terima kasih memberkati dan boleh kita sharing-sharing ya, gitu, sharing time gitu. Menurut kalian sudah benar-benar 100% kah membuat Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sumber penyokong kehidupan kalian? Gitu, boleh sharing gitu. Atau pendapat kalian, Pani juga boleh menambahkan, Pak. Gitu. Ya, kalau kata menopang, Jen, yang Jenny sharing kan sudah bagus. Jadi, itu coba kita buka dari Mazmur 37, ayat 23 sampai dengan 24. Boleh minta Alvin baca, Vin? Mazmur 37, ayat 23 sampai 24. Iya. Oke. Bunyinya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai ia tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, makasih, Vin. Nah, di sini katakan sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi untuk hidup kita yang penting kalau kita mau Tuhan menopang kita, biarlah hidup kita tiap hari itu berkenan kepada Tuhan. Jadi berkenan itu yang simpel aja, yang sehari-hari, misalnya bangun pagi jangan langsung cari HP, tapi bangun pagi berdoa, minta Tuhan tolong supaya satu hari ini dari pagi sampai malam itu kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah itu minta bimbingan Tuhan supaya apa? Supaya tangannya menopang. Nah kata menopang itu dari kata Tuhan meletakkan tangannya atas kita. Jadi kalau kita Tuhan meletakkan tangannya atas kita, Tuhan sedang menopang kita itu. Jadi pada saat kita lagi lemah, jadi setiap hari kita bangun pagi, kita harus siap dua kemungkinan. Mendengar berita buruk dan berita baik. Pada saat kita mendengar berita baik, Tuhan tetap menopang, memegang tangan kita. Karena dia meletakkan tangannya atas hidup kita. Pada saat kita menerima berita baik, kita pun juga tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, karena apa? Karena Tuhan menopang. Nah, akibatnya kalau Tuhan menopang,
minta tolong Jenny baca ayat 25 dan 26. Ini akibat daripada orang-orang yang yang Tuhan, akibat bagi orang yang Tuhan ditopang oleh Tuhan. Yang Mazmur 37 ya, Pak? Iya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, ini jaminan. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Namun tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu menopang, meletakkan tangannya atas hidup kita, sehingga kita dibuat berhasil. Terus yang ininya adalah kita nggak pernah ditinggalkan. Bahkan anak cucu kita nggak pernah minta-minta. Betul. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi kita nggak usah takut untuk masa depan. Ya. Nanti bagaimana ini masa depan? Bagaimana ini habis kuliah ini apalagi nih kerjanya bagaimana? Terus kalau udah kerja nanti menikah bagaimana nih? Siapa jodoh saya? Terus bagaimana nanti rumah? Nanti anak bagaimana masa depan anak? Nggak usah pusingin. Yang penting berkenan dulu pada Tuhan. Nanti Tuhan yang menopang tangan kita. Tuhan meletakkan tangannya di atas hidup kita. Makanya kita tidak akan menjadi orang yang minta-minta. Anak cucu kita tidak akan minta-minta. Anak cucu kita menjadi berkat. Nah, nanti anaknya Alvin, anak cucu Alvin, anak cucunya Tasya, anak cucunya Vinka juga, Jenny, terus Adrian, ini sama Ara juga. Itu akan jadi berkat. Amin. Nah, yang penting saat ini tiap-tiap hari kita mau berkenan kepada Tuhan supaya tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan meletakkan tangannya di hidup kita. Ya, itu Jen. Ya, makasih Pak Dangkapin. Aku juga nih jadi keinget gitu. Bener loh kalau Tuhan menopang gitu. Dia ngebela perkara kita di hadapan musuh kita gitu. Seberapapun orang yang pengen ngejatuhin gitu. Kayak bener loh pembelaan. Ketika dia nopang, dia bela lo orang gitu kan. Kayak udah topang ini udah ditandain kayak gitu. Kayak ini orang pilihanku gitu. Jangan ganggu kayak Daud gitu. Ditopang terus kan kayak gitu. Kayak jangan ganggu kan waktu Musa juga. Emang Tuhan bicara juga hanya melalui Musa gitu. Kayak seolah-olah tuh Musa doang. Ya, kayak kalau Tuhan udah milik kita, ngebela kita, yang kata ditopang bener tadi itu, bener-bener loh Tuhan ngebela kita gitu. Luar biasa banget lah pokoknya di hidup yang ditopang oleh Tuhan tuh. Mungkin teman-teman ada saksian gitu pernah ditopang, ditolong Tuhan, atau yuk kita sharing gitu kan. Gitu. Tasya mungkin ada tambahan, Vinka, Alvin, Adrian, Ara, Ineke, gitu. Boleh deh, Ci, aku pengen cerita. Boleh dong. Sebenarnya kayak mungkin hampir setiap orang pasti pernah ngalamin titik jenuh ya, kayak bangun tuh ya males gitu, bukannya malesnya kayak nggak mau ngapa-ngapain, tapi kayak ya harus ngelakuin ini lagi gitu. Ya itu sebenarnya beberapa kali terjadi sih sama aku, kayak udah mulai kayak capek, kayak udah bosen, kayak harus begini terus, harus begitu terus. Cuman kadang yang aku bikin aku tetap bertahan, kayak tetap semangat itu ya karena aku ini sih sadar bahwa aku nggak boleh pakai hidup aku buat hal yang sia-sia gitu. Dan kalau misalkan aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan buat dikasih tanggung jawab atau nggak harus ada sesuatu yang dikerjain tuh pasti kan berkat juga dari Tuhan gitu. Dan ya maksudnya aku emang sebenarnya tuh gampang, bisa dibilang orang yang gampang ngeluh juga gitu, gampang ngeluh kayak kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Cuman kayak oh ya ternyata aku udah ngelewatin sampai sejauh ini bener-bener cuman karena penyertaan Tuhan ya. Kayak aku misalkan contoh ada 1 minggu itu tuh bener-bener padat banget, kayak kok bisa sih aku tetap sehat gitu, padahal tuh sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir itu tuh udah nggak baik banget. Sebenarnya sempat hampir pengen sakit gitu, sakit mah, terus mahnya sering kambuh, terus kayak gampang pusing gitu. Cuman kayak oh ya Tuhan masih tetap sertain sampai sekarang, nggak pernah sakit yang kayak bener-bener berat gitu yang harus butuh istirahat panjang. Itu aku juga udah mengucap syukur banget sih, Ci. Benar-benar. Aku jadi inget kan yang kisah positif corona aku. Tahunya pas di PCR. Aduh, itu kalau nggak Tuhan sokong setiap hari. Sempet deg-degan ya. Oke, thank you Tasya.
Pokoknya Tuhan pasti menopang juga dengan tugas-tugas kuliah kalian yang aku udah dengerin gitu. Jangankan kuliah SD aja udah sampai nangis-nangis darah gitu. Aku yakin saat ini Tuhan akan menopang kalian saat-saat gini. Kalian masih mahasiswa, level permasalahan kalian sekitar itu. Nanti ada lagi kalian akan selama muda kalian hidup dalam topangan Tuhan. Kalian lihat deh, kalian bisa melewatin hal itu gitu dengan indahnya bersama Tuhan yang menopang kalian. Kalian bisa ngalamin lah bagaimana ditopang oleh Tuhan gitu ya. Oke, kalau ada lagi Adrian, Ara, Fani mungkin gitu. Silakan. Oke, saya deh. Oke. Kalau saya sebelum share dulu gitu, kayak Boleh. Tiap pagi Sabtu kan saya sama keluarga saya tuh suka jalan pagi kan gitu. Saya bawa adik saya gitu, si Andrew. Nah, namanya anak kecil kan, apalagi anak kecil kayak dia tuh aktif banget kan. Kita jalan dia malah lari-lari, kita udah bilangin gitu. Dan akhirnya kan itu kita satu arah, terus kita muter balik. Pas kita balik dia udah kecapean. Jalan udah lemes-lemes. Akhirnya dia apa? Kebetulan kan saya yang disuruh kejarin si Andrew kan. Dia akhirnya kayak melok tangan saya supaya bisa dibilang ditopang. Jadi kayak bener-bener kita kadang-kadang jalan sendiri. Atau kita kadang itu justru pakai penopang yang lain gitu, kayak misalkan ujian kita nyontek, itu kan juga bisa dibilang kayak penopang kita kan teman kita gitu, bisa dibilang kita mengandalkan mereka. Tapi sekali lagi kayak manusia pasti ada batasnya, manusia pasti ada titik di mana dia ada yang gak bisa. Tapi kalau Tuhan kita kan powernya itu unlimited gitu, powernya gak terbatas. Jadi ya buat apa kita cari penopang yang gak terbatas. Buat apa kita cari penopang yang terbatas kalau kita punya penopang yang gak terbatas dan gak minta imbalannya gitu, bisa dibilang kayak gitu sih. Kayak teman kita kan, kayak kita juga mau nyontek, pasti ada timbal baliknya kan gitu. Nah itu sih kayak saya juga gitu lagi itu, kayak kadang kita jangan sampai salah penopang kita gitu. Itu sih, Ci. Itu teman-teman boleh jadi quotes langsung, mau di WA boleh, mau di IG boleh. Buat apa kita mencari penopang yang terbatas, atau yang kalau kita punya penopang yang pasti dan nggak menuntut apapun dari kita, kecuali hanya dia mau kita datang, malah dia minta ayo semua yang padaku letih lesu apa, bertopanglah padaku gitu kan, asal hidup melekat gitu kan, seperti firman tadi gitu. Dia mau luar kurang apalagi sih Tuhan kita yang sebagai penopang kita gitu kan, luar biasa gitu kan. Ya itu aja sih. Ada lagi mau tambahan mungkin gitu, Fani, Ara gitu. Gimana Adrian, sudah menjadikan benar-benar Tuhan Yesus penopang hidup kalian ketika kalian ada masalah? Mudah nggak sih gitu lari ke Tuhan, menjadikan dia penopang gitu teman-teman mungkin gitu. Adrian mau ngetik? Oke. Kalau enggak, aku mau nanya, kalian ada prayer request nggak guys? Yang perlu kita topang. Nah, kita topang doa nih sebagai sista and brother in Christ gitu kan. Kita saling menopang, boleh. Mungkin ada yang mau didoakan dulu tadi itu. Fani atau Ara lagi tugasnya ya, lagi pusing mungkin atau gimana? Yuk, boleh. Boleh, Cik. Kalau saya minta tolong, saya kan masih ada UTS 1 minggu lagi. Sebenarnya cuma tinggal 2 mata kuliah lagi sih. Sama gara-gara ini udah masuk tengah semester yang bisa dibilang yang kedua itu, kita juga kelompok mesti siapin buat proyek akhir semester kita sih. Mungkin proyek bisa akhir semester ya? Iya, mungkin boleh bantu doa juga. Doa. Makasih. Siap, pasti. Adrian, ada yang boleh kita topang doa? Ineke, Ara, Tasya, Pinka juga lagi ini ya, kerjaan ya.
as usual. Nggak, ya gitu aja sih, Ci. Semoga apa ya di kerjaan tuh bertumbuh juga gitu, nggak cuma ngerasain capek-capek tapi kayak ya walaupun sulit tapi Tuhan topang lah supaya bisa menghadapi setiap tugas, setiap project. Oke. Tasya? Enggak sih, Ci. Lagi enggak ini. Yakin? Apa ya? Ya paling biasa sih masalah kuliah, terus juga Oke. udah mulai aktif juga, maksudnya kayak ikut kegiatan, panitia segala macem. Ya kadang pusing juga sih, kayak ada Zoom di bener-bener waktu berbarengan tuh udah sering banget gitu, kayak Padahal sampai laptopnya cuma pusing. satu. Iya, laptopnya cuma satu tapi Zoomnya bisa 3 malah. Benar. Jadi suka keder sendiri. Bener. Ada yang cerita bisa Zoom sampai berapa puluh kali dalam sehari. Ada. Oke, balik lagi ke Adrian, udah ketik yuk. Karena kita saling menyupport dalam doa juga penting, mendukung, mensokong. Gitu. Fani, Ara ada? Nggak usah malu-malu loh, doa gratis. Aku mau request Ci, Oh boleh, silakan. mau ya ditopang supaya nggak khawatir sama masa depan. Yes, itu perlu ditopang. Oke. Khawatir ya tadi? Iya, khawatir tentang apa yang terjadi di depan. Oke. Khawatir yang kamu sendiri pun belum tahu? Iya, baik yang belum tahu atau yang udah tahu. Oke. Kita doa ya, entar. Ini ke Fani maksudnya. Kita ada 2 Fani biasanya. Yang satu lagi kerja. Kita juga doain ya dia kerja nanti. Masalah Fandi boleh? Ada ini ke Fani, sorry. Oh. Ya, Fan? Kalau aku sih Kak, ya biasa lah tugas kuliah. Itu aja sih. Pasti dong. Itu bukan biasa, itu penting karena kalian memang lagi kuliah gitu. Itu struggle kalian, nggak pasti didoain. Oke. Dengan tugas-tugasnya ujian juga kah? UTS? UTS sudah selesai sih Kak. Oh, udah. Tinggal tugas-tugas gitu ya? Iya. Oh, baik. Siap. Oke, Adrian ada nggak sih? Pandi? Iya, Pak. Adrian bagaimana kuliah untuk ini animasinya Adrian? Tuh katanya doain buat bisa kuliah tuh. Maksudnya Adrian? Tapi animasinya saya rindu loh untuk lihat karya animasi Adrian itu loh. Iya benar. Gimana tuh Adrian? Mau open mic atau open mic bisa nggak? Oh, ketik boleh. Oke. Gimana Dri kuliah animasinya? Nggak, makanya kan dia belum kuliah, tapi kan dia mau kuliah. Kita doakan dia supaya dia bisa kuliah. Tapi kan sebelum kuliah, mungkin dia bisa buat animasi gitu sih. Gimana tuh Dri? Alvin senyum-senyum aja Alvin tuh. Bestinya. Gimana nih Adrian? Belum ketik. Oke. Oke. Sambil nunggu Adrian ketik, silakan yang lain Jen. Oke. Berarti semua udah ya. Boleh kita masuk dalam doa ya, kita mau sungguh-sungguh menopang doa. Kalau Tuhan aja menopang hidup kita, apa salahnya kita menopang juga untuk saudara-saudara kita, maksudnya kayak teman dalam komsel kita yang ngalamin kesusahan, butuh doa. Mari teman-teman kita doa sama-sama ya. Kita mau berdoa dulu untuk Alvin. Yuk teman-teman kita satu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mensupport, menyokong Alvin dalam doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Alvin boleh melewati dari hari pertama kuliah sampai sudah mau semester akhir lagi Tuhan Yesus. Dalam semester 1 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau beserta dengan Alvin selalu sejauh ini. Tuhan berkati Tuhan untuk tugas-tugas proyek-proyek yang diberikan oleh dosennya. Tuhan mampukan Alvin dan teman sekerjanya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan kemudahan Tuhan dalam berikan ide-ide yang cemerlang Tuhan sehingga proyek yang dihasilkan Tuhan menjadi sesuatu hal yang luar biasa Tuhan. Dari mereka kuliah ini mereka sudah terbiasa
memberikan sesuatu yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk terus untuk bisa juga membagi waktu. Mungkin Alvin mengeluh juga bagaimana susahnya mengatur waktu, tidur menjadi kurang. Mungkin saat ini kami hanya bisa berdoa, Tuhan bantu mereka untuk bisa kuat dalam menjalani saat-saat ini Tuhan. Kami percaya hasil lelah mereka Tuhan saat ini nggak akan bisa Tuhan kami katakan di kedepannya nanti Alvin dan teman-teman lain di sini juga menjadi orang yang sukses. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk arah yang butuh dukungan doa dengan kekhawatirannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau cabut, Tuhan aku tangkis segala roh kekhawatiran Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Tuhan saat ini kiranya Engkau yang menyokong, Engkau yang menopang berarti tangan Tuhan ada di atas kepala arah Tuhan mengangkat Tuhan saat ini segala ketakutan, kekhawatiran mungkin yang berlebihan yang membuat arah menjadi susah untuk maju, untuk menjadi berjalan karena kekhawatirannya itu menahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau angkat sampai ke akar-akarnya. Saat ini biarlah firman Tuhan bahwa yang membawa kemerdekaan dalam hidupnya. Engkau juga berkata Engkau adalah air, Engkau yang akan mengaliri hidupnya Tuhan, menjadi segar kembali Tuhan. Karena kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta pun Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga arah hidup dalam kemenangan, dalam kepercayaan dalam Engkau Tuhan, dapat mengalami Goliat di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa untuk Ineke, yang juga dalam pergumulan kuliahnya apapun Tuhan, pergumulan yang dihadapinya di dalam kuliahnya ini, Tuhan Kau yang menolong dalam setiap tugas-tugasnya juga Tuhan. Itu juga dengan Tasya, Tuhan bantu dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam mengatur segala sesuatu. Tuhan buatlah mereka menjadi mahasiswi yang berhasil Tuhan. Mereka bukan mahasiswi yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi mereka boleh berhasil. Mungkin orang-orang akan meragukan kualitas anak-anak saat corona ini Tuhan, tapi Kau buat mereka berhasil Tuhan ke depannya. Masa depan ada dalam tangan mereka Tuhan, karena Engkau yang selalu menuntun langkah mereka Tuhan. Bantu mereka juga menjaga integritas mereka dalam kuliah Tuhan. Ketika mereka harus sungguh-sungguh belajar, bantu mereka Tuhan sungguh-sungguh belajar dalam mengerjakan tugas Tuhan. Proyek dari dosen-dosennya Tuhan, Kau yang akan menolong, Kau yang memampukan mereka boleh memberikan hasil yang terbaik Tuhan. Aku juga doa untuk Adrian, yang minta didoakan agar buat bisa kuliah. Tuhan Kau yang akan selalu terus menuntun Adrian Tuhan. Bantu Tuhan talenta-talentanya Kau lagi pertajam lagi Tuhan Adrian Tuhan. Pakai Adrian demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bantu Adrian untuk tidak membatasi dirinya terus, makin terbuka Tuhan. Terus yang akan mengembangkan Adrian ke kiri dan ke kanan Tuhan. Menjadi seorang animasi yang berhasil. Jadi seorang animator yang dapat memuliakan Tuhan, mengerjakan sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada dalam Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk Vinka, Tuhan. Apapun pergumulan di pekerjaannya dengan masalah deadline-nya, Tuhan, Kau yang terus menjagai, Kau yang terus menolong, memberikan kekuatan, Kau memberikan orang-orang terus yang dapat menolong, menopang Vinka, Tuhan, di dalam pekerjaannya, Tuhan, Kau tidak akan membiarkan Vinka sendirian, Tuhan. Berikan juga ketelitian Tuhan. Kau juga memberikan kasih karunia Tuhan dari atas-atasannya untuk Vinka. Bantu Vinka menjadi karyawan yang teladan Tuhan, menjadi contoh Tuhan. Menjadi karyawan yang jujur Tuhan. Kau yang akan mempromosikan anakmu ini Tuhan. Berarti juga Pak Andi dengan segala pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan terus berikan hikmat Tuhan. Apapun yang harus dikerjakan ke depannya Tuhan. Sebagai gembala, pembimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalian hamba mau menutup Tuhan sharing hari ini. Tuhan Kau penopang kami tidak bisa hidup di luar kasih Bapak. Kami sangat membutuhkan Engkau bahkan tiap-tiap detik, tiap-tiap hari untuk menjadi penopang hidup kami Tuhan. Bantu kami untuk tidak mencari hal-hal lain di luar Engkau Tuhan. Sepertinya kelihatan menarik Tuhan, tapi hanya itu membawa kami semakin hancur Tuhan. Tapi ketika kami datang kaki-Mu, kami semakin dikuatkan. Ketika kami dekat dengan Engkau dengan firman-Mu, malah kami yang makin disuburkan dalam hati kami, makin dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Bahkan janji Tuhan jelas Tuhan sampai tua pun Tuhan yang akan terus menggendong. Itu artinya Tuhan mau menyokong kita. Tuhan setia untuk terus menopang hidup kita, menyokong hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Amin. Silakan kembali ke Tasya.
Oke, sebentar ya. Buat info persembahan seperti biasa, itu kalian bisa pilih buat transfer melalui OVO atau enggak bisa melalui transfer juga bisa. Ntar aku bukain dulu. Oke, ya ini teman-teman buat info persembahan, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan secara online bisa melalui OVO yang ada QR code-nya di atas, atau enggak bisa melalui transfer juga ke rekening BCA aku, nanti kalian bisa konfirmasi juga. Oke, terima kasih untuk informasi memberikan persembahan, sekian dulu. Mungkin kita bisa langsung doa tutup aja, mungkin Cici bisa doa tutup buat doa berkat juga. Ini belum dia unmute. Oke, sorry. Mari kita buka tangan kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan yang datangnya daripada kita. Tuhan kiranya menyari Engkau dengan wajah. Kiranya Tuhan selalu menopang teman-teman kalian. Tuhan yang menjadi penuntun kalian. Kalian tidak akan goyah, kalian tidak akan jatuh ke kanan ataupun ke kiri. Kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan selalu menyari Engkau dengan wajahnya, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya, dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam hidup kalian. Yang percaya, mari katakan, amin.